Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah ada di klinik Waalaikumsalam. hukum. Kali ini saya sudah ada di klinik hukum Rewang Rencang ya, dengan narasumber kita, pendirinya, Ya, pendiri Rewang Rencang, Mas Dago. Mungkin monggo Mas Dago memperkenalkan diri dulu aja. oh ya, perkenalkan buat penontonnya Mas Farid ya, saya Ivan Dagu dari Rewang Rencang, klinik hukum Rewang Rencang, bisa dicek di IG. Oh yes. Oke, jadi sebenarnya Rewang Rencang ini apa sih Mas? Rewang Rencang itu ya, kalau kita sih brandingnya dan di dalam pikiran kita itu startup hukum. Startup hukum yang menyediakan layanan jasanya khusus perizinan aja. Perizinan itu dibagi jadi 3. Kalau yang kita tangani ya, hak kekayaan intelektual kayak merek, hak cipta, paten dan lain-lain. Terus yang kedua pendirian perusahaan kayak PT, CV, yayasan, DKK. Terus yang ketiga itu izin lainnya. Nah izin lainnya itu kayak izin-izin lanjutan, izin edar, halal, BPOM, PKRT, SNI, terus ada lagi Alkes, ya kayak gitu lain-lain. Berarti memang arahnya lebih ke perizinan ya, untuk Ya. lebih ke perizinan sektor-sektor usaha. Kalau ini Mas, kalau boleh tahu, dulu kenapa kok kepikiran untuk mendirikan Rewang Rencang? Dulu Rewang Rencang itu saya dirikan ya pertama dulu bentuknya bukan perizinan ya, dulu malah layanan konsultan hukum dulu. Firma? Enggak, bukan firma kan bentuk perusahaan. Tapi geraknya kita itu cuma kasih konsultasi hukum, edukasi hukum kayak gitu. Soalnya saya lihat dulu itu pengennya bangun LBH malah. Dulu pengennya bangun LBH. Soalnya kita lihat dulu LBH itu buka sebentar terus banyak yang tutup. Pertama kantor hukum terus jadi jualan daster gitu kan. Nah, kita mau coba bantu LBH itu kita jadi wadah, terus kita salurkan ke situ, wadah untuk terima case-case terus kita salurkan ke situ. Tapi ternyata memang nggak muter di sana. Terus saya lihat kalau gini terus juga nggak bisa muter usaha ini, nggak ada pemasukan dari sana kan. Kalau mau bangun bisnis yang pasti dipikir itu kita nggak bisa pungkiri, yang pasti kita pikir kan putaran ekonominya, putaran profitnya kan, baru bisa menghidupi orang banyak. Nah itu akhirnya kita melihat waktu itu ada yang belum banyak main tuh di bidang yang kita tangani ini sekarang, perizinan ya. Soalnya kan kalau pendirian tak rasa hampir semua notaris kan melayani kalau kayak pendirian ini. Cuman memang untuk perizinan ya ada beberapa sih memang pengalaman teman-teman saya itu kalau ngurus sendiri itu relatif panjang. Kalau ini loh maksudnya dari level UMKM untuk ngurus sendiri, kecuali pas lagi ada, kadang kan ada beberapa bulan sekali dari dinas gitu mengadakan atau apa, itu relatif mudah. Tapi kalau ngurus individu itu emang pengalamannya teman-teman yang sampai sekarang izinnya belum keluar juga banyak sih. Cara kayak gitu. Jadi kalau untuk ini Mas, kalau untuk perizinan usaha ya, perizinan kayak tadi kan seperti izin edar, izin ini dan lain sebagainya, itu kira-kira berkas dasar yang perlu dipersiapkan apa? Berkas dasar. Kalau tergantung ya, kalau misal haki perorangan, kalau perorangan ya cukup siapkan KTP sama logo usaha terus kita yang ngurus. Kalau merek loh ya, kalau merek. Kalau hak cipta ya siapkan, kalau perorangan ini ya. Ya ini perorangan dulu aja. Kalau hak cipta ya karyanya apa, terus KTP-nya terus kita ngurus gitu. Kalau misal badan usaha baru ditambah sama akta PT atau kalau haki ditambah akta PT. Sebab kenapa kok akta PT yang bisa daftar haki itu cuman badan hukum. Kalau badan usaha nggak bisa. Berarti CV nggak bisa, cuman perorangan sama badan hukum. Badan hukum apa? PT, yayasan kayak gitu. Perkumpulan itu bisa. Kalau buat PT atau CV yang dibutuhkan KK, KTP kayak gitu. Kalau CV kan, kalau misal kita bentuk CV itu kan salah satu syaratnya nggak boleh yang pendirinya itu nggak boleh satu keluarga, nggak boleh ada di dalam satu kakak, maka dari itu kakak juga perlu disiapkan buat dicek masalah itu. Oh jadi kalau CV itu nggak bisa ini ya? Kalau berarti yang bisa satu keluarga itu kan PT aja? Satu kakak cuma PT aja? PT nggak apa-apa, asal ada orang baru, orang ketiganya lah ya. Kira-kira kalau untuk mengurus CV juga sama sih. Untuk mengurus perizinan yang sudah disebutkan tadi kayak misal haki atau apa itu, budgetnya kira-kira yang perlu disiapkan sekitar berapa Mas? Kalau NIB, kalau haki sih, kalau merek ya
Kalau merek itu 3,8 kalau di kami. 3,8 buat perorangan. Kalau ini bedanya ini, beda kekuatannya kalau yang dia haki perorangan dan haki yang lembaga. Kalau badan hukum kan pasti kalau dari badan hukum sama beda antara badan hukum sama perorangan sendiri ya. Kalau perorangan kan pasti harta kekayaan antara pribadi dan usaha masih bercampur. Kalau misal badan hukum itu memang harta kekayaan perusahaan dan pribadi itu harus terpisah. Jadi kalau misal perusahaan atau usahanya ada utang yang atas nama usaha atau nama orang itu beda. Kalau nama usaha, nama PT kan hanya sebatas modal yang disertakan. Aset PT lah ya. Modal yang disertakan. Kalau pribadi ya sampai harta pribadi. Soalnya kan kita ngajukan atas nama pribadi. Sama kayak CV juga badan usaha itu berlakunya sama kayak perorangan. Yang beda itu badan hukum. Oke, jadi soalnya kan kadang orang itu sama kalau misal ini kalau bedanya merek yang badan hukum sama merek perorangan. Kalau merek badan hukum kan otomatis merek itu di bawah naungan perusahaan yang harta kekayaannya sudah terpisah dengan pribadi. Jelas kalau buat investasi orang kan lebih percaya dengan haki yang didaftarkan atas nama badan hukum sebab yang tadi itu harta kekayaan terpisah. Faktor trustnya beda ya. Kalau untuk ini Mas, kalau untuk yang UMKM lah, ya ibaratnya kayak UMKM itu kira-kira ini sebaiknya kalau untuk yang usaha awal ya levelnya masih UMKM atau apa, itu perizinan yang paling umum yang perlu disertakan untuk diurus itu kira-kira apa Mas? Yang dimaksud dengan UMKM ini usaha pemula yang modalnya masih sedikit gitu ya? Yes. Kalau usaha pemula yang modalnya masih sedikit itu lebih baik yang pertama kali diurus NIB dulu. NIB itu bisa diurus sendiri, bisa diurus pribadi. Kalau misal ribet ngurus pribadi bisa diurus ke lembaga-lembaga kayak kita. NIB. Tuh soalnya kan kadang kalau setelah NIB kalau misal usahanya sudah jalan baru kemudian daftar merek dulu. Sebab brand yang kita bangun nama itu kan itu ya harusnya dilindungi biar nanti soalnya merek itu sifatnya first to file. Siapa yang daftar pertama dia yang punya merek itu. Jangan sampai kita yang udah gedein usaha kita dengan sepenuh tenaga, sepenuh waktu, uang juga banyak keluar tapi brandnya dicaplok orang. Kan lebih baik didaftar dilindungi terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi itu salah satu pentingnya untuk mengurus faktor legal ya? Iya, itu sih kalau buat saya bukan cuma sekedar benefit ya, itu kalau di usaha ya harga mati buat melindungi nama usahanya itu. Kalau untuk pengurusan NIB sampai merek itu berarti kurang lebih, jadi kan merek sekitar berapa? 3 itu ya? 3,8. Jadi itu ya mungkin kalau Anda punya usaha yang sudah mulai berkembang dan ingin mematenkan mereknya ini sebagai merek Anda, segera diurus ya, sebelum dicaplok orang. Ya bisa ke kita. Tapi cek aja di websitenya, banding-banding dulu juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu salah satu yang kadang orang sering lupa untuk mengurus, terus tiba-tiba masuk ke pengadilan rebutan merek. Iya, itu juga sering. Ya. Sama kenapa? Saya kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Kenapa kok saya bangun Rewak Rencang ini setelah kemarin pengen LBH dan awalnya LBH terus ini saya baru ingat juga sebab jasa hukum rata-rata itu mindsetnya orang-orang ke jasa hukum itu banyak nipu, ya kan, banyak merot-merotin uang. Nah, kenapa kok saya malah pilih itu? Sebab waktu itu saya berpikir ini malah peluang. Kalau misal kita bisa jadi yang jujur dan nanti trust konsumen ke kita itu baik, kita malah bisa tampil di permukaan. Nah, itu awalnya saya pikir itu. Itu jadi untuk melawan stigma yang sudah beredar. Bukan melawan stigma ya, saya manfaatkan stigma jelek itu, tapi saya berbuat yang baik aja. Okay. Jujur, profesional buat kalau kerja itu malah kalau di bidang ini malah jadi benefit. Sebab gak banyak yang kayak gitu. Pelan-pelan juga bakal tahu kok mana yang baik mana yang enggak. Kalau orang lagi pengen ngurus itu ya mana yang beneran mana yang enggak, mereka bisa lihat. Nah kan kadang lihat orang dari review, lihat dari omongan yang pernah ngurus kayak gitu. Oke, itu kan pentingnya testimoni ya. Nah iya, pentingnya testimoni itu juga. Itu kalau dari segi bisnis kita ya, tapi dari segi mereka kan pentingnya untuk melihat itu juga. Melihat itu. Jadi
Kalau untuk selama ini Mas udah ada berapa klien yang sudah pernah di atas ini secara rencang ini ya banyak kalau itu ya. Saya nggak ngitung, yang pasti udah ratusan lebih lah. Oh iya, alhamdulillah ya. Ratusannya mungkin 300 lebih lah, 100 lebih. Kata-kata yang banyak diurus itu tentang? Kalau yang paling banyak merek kalau di sini. Merek ya. Cuman yang paling banyak merek, tapi yang paling berkesan itu waktu kita ngurus kayak halal, BPOM kayak gitu. Berkesan soalnya emang prosesnya butuh waktu lama. Nah ini ngomong lagi halal sama BPOM nih. Halal kan. Halal, BPOM, PKRT itu juga sama. Kalau untuk pengurusan itu kira-kira habisnya sampai berapa Mas? Kalau halal ya. Kalau halal itu per 10 varian kalau di kita. Kalau varian ya, kalau produknya dalam bentuk varian itu 6 juta per 10 varian. Per 10 varian. Itu sudah sampai sertifikat. Sampai keluar sertifikat halalnya ya. Kalau BPOM itu 7,5 per varian kalau variannya dikit. Tapi kalau banyak, ya harganya pasti turun. Biasanya kalau orang ngurus BPOM itu kalau di kita 150 itu bisa kita turunin kalau gitu. Yang mahal itu kan di biaya operasionalnya, biaya kita keliling, riwa-riwi, terus bayar pendaftaran dan lain-lain gitu. Buat apa? Buat data-datanya kan kalau misal kosmetik deh. Kosmetik kan butuh ngurus sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik dulu. Nah, itu kan buatnya ribet juga. Nah, itu yang makanya mahalnya sih. Cukup mahal ini ya. Jadi soalnya kan kadang sering orang ngomong, "Wah, aku punya ramuan gini dan sebagainya." Pasti kan kendalanya sertifikasinya apa? Iya, tergantung produknya apa. Kalau misal produknya misal makanan tapi nggak lebih dari 7 hari masa daluarsanya, itu ya nggak perlu BPOM. Irit aja ya. Kalau itu nggak perlu juga. Nggak perlu. PIRT dan BPOM itu hanya untuk makanan yang punya kadaluarsa lebih dari 7 hari. Roti itu sebenarnya nggak perlu ya? Roti kan nggak sampai 7 hari. Ada yang 7 hari, ada yang nggak. Kue kering kan lebih dari 7 hari. Oh iya sih. Nah, kalau roti basah jajan pasar itu sebenarnya nggak perlu untuk ngurus perizinan sampai itu ya. Jajan pasar ya? Jajan pasar kan sehari basi itu. Kalau nggak masuk kulkas kan 2 hari 3 hari maksimal. Iya, kalau secara UU sih kayak gitu ya. Secara undang-undang. Oh, ya saya malah baru tahu kalau ada undang-undangnya itu. Saya kira itu semua bentuk makanan itu harus ada izin edarnya seperti PIRT atau nggak semua. Kalau PIRT kan berarti urusannya ke PIRT di Dinkes, kalau BPOM di Balai POM. Nah, kalau halal ini kan sekarang kayaknya sudah bukan di MUI. MUI itu jadi salah satu LBH sekarang di Kementerian Agama. Langsung ke Menak ya? Beda jalur sudah. Sama, tetap jalurnya kok. Oh, jalurnya sama. Tetap butuh fatwa MUI semua. Habis di fatwa MUI baru kemudian Kemenak mengeluarkan sertifikat halalnya. Oh gitu. Jadi tetap harus lewat MUI ya. Sama aja kok. Tapi saya ada komen terkait itu. Ya. Yang penting saya kan ngurus aja lah. Iya. Yang penting lancar buat klien-klien. Nah itu soalnya kan kadang ada orang itu yang ngurus halal ribet ininya panjang berkasnya. Ya itu kalau untuk anda yang tidak berkenan untuk mengurus berkasnya sendiri, Anda bisa ke Rewang-Rencang, nanti kita bantu untuk urus lah. Dibantu untuk urus. Nah kalau untuk ini salah satunya benefitnya kalau mungkin dia punya badan hukum dibandingkan badan yang perseorangan. Tadi kan kalau saya sampaikan kalau CV itu levelnya status hukumnya seperti perseorangan ya. Itu benefitnya apa Mas? Kadang kan orang itu kadang sering bingung mau buat CV ya seenggaknya CV itu kan dibuat kalau usahanya lebih dari 1 orang. Jadi ada 2 orang. Daripada mereka buat perjanjian tidak tertulis, mendingan sekalian dibuat CV. Dinaungi CV. Dengan begitu kan ada keterikatan antara orang-orang yang mendirikan usaha itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya daripada buat perjanjian bawah tangan juga, kan kalau perjanjian bawah tangan masih di bawah naungan perorangan, lebih baik bentuknya CV juga. Kalau misal kita dapat tender, kalau misal kita lagi cari tender baik menengah apa besar, atau kita lagi ada tahap proses buat deal-dealan tender, ya lebih baik bentuknya CV sebab mereka lebih percaya dengan yang bentuknya badan usaha atau badan hukum. Ini masalah sosial trust saja.
Enggak, kalau ini Mas, kan kadang saya masih sering dapat pertanyaan enaknya buat PT atau buat CV. Kalau buat awal sih ya saya rasa buat CV aja. Buat CV awal. aja. Yang penting kan secara sosial itu kalau CV kan lebih dipercaya daripada PT dan lebih bisa masuk ke justru lebih bisa CV. Hah? Justru lebih bisa CV. Lebih baik CV. Lebih baik CV daripada bukan kalau buat awal sebab buat PT kan modalnya juga besar. Iya. Dan yang kedua kalau buat PT kan tadi fungsinya hanya sebatas modal setor. Itu kan tapi kan misal kalau buat pinjam dana atau buat apa kan itu juga butuh agunan. Apakah dengan modal kecil sudah siap untuk punya modal yang kayak gitu kan lebih baik kalau urgensinya pengen usahanya berkembang dulu CV dulu lah kalau awal. CV dulu ya. Ya jadi itu ya jawabannya dari yang mengurus. Tapi semua tergantung kebutuhan itu sih. Ya, back to kebutuhan. Tapi kalau memang dari di awal dengan modal terbatas masih lebih baik dalam bentuk CV dulu ya. Iya. Itu salah satu pertanyaan yang sering saya terima. Mau bentuk CV atau bentuk PT, mau bentuk CV atau bentuk PT ke teman-teman saya yang memang sekarang sedang menjalankan usaha itu, mereka banyak itu. Tapi saya mau tanya Mas, ini ada salah satu bentuk yang paling sering kalau untuk ini di desa itu kayak yang dia punya selepan beras sendiri dan sebagainya itu bentuk UD. Saya pengen tahu pendapat panjenengan ya tentang bentuk UD itu seperti apa sih sebenarnya, kok dia punya kekuatan apa? Kalau UD sekarang itu ya sama kayak kongsi dagang yang di akta notarilkan itu aja. Sebab kalau di AHU itu sudah nggak ada, jadi nggak keluar SK Kumhamnya kalau UD. Jadi lebih baik ya CV atau PT aja. Itu per tahun berapa? Oh saya nggak tahu kalau itu, lupa ya. Oh iya. lupa. Nggak, soalnya setahu saya dulu UD pun ada. Iya, dulu itu kalau kita buat CV pun, buat PT pun kita nggak ada SK Kumham, tapi kita ke pengadilan buat TOK itu kayak gitu. Tapi kalau sekarang sudah terbit sistem baru namanya AHU itu, jadi setiap badan usaha atau badan hukum yang didaftar itu wajib dilaporkan ke Kumham lewat situ, aplikasi itu. Dan itu UD nggak ada pilihannya. Dan itu UD nggak ada pilihannya. Oke, berarti ini ya kalau Anda mau buat UD dan sebagainya, UD sekarang ya, itu buat referensi aja. Tapi terserah kalau mau tetap butuhnya biar kongsi dagangnya ada akta notarilnya, ya UD bisa jadi pilihan. Oke, jadi statusnya UD ini lebih ke kongsi dagang di bawah akta notaris gitu ya? Nah, tapi nggak ada SK Kumhamnya. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk orang yang mau buat UD. Ini sedikit di review sedikit lah sama Mas Drago tadi ininya. Kalau untuk ini Mas, kalau boleh tahu nih, kalau untuk pengurusan CV itu kurang lebih habisnya biayanya berapa? Kalau CV itu 4,5. Nanti bisa dilihat kok kalau masalah price sama jenis jasa itu bisa dilihat di website kita. Di website Rewan Rencang ya. Oh ya, nanti saya ini kan ya untuk price listnya. Iya. Klik aja di deskripsi, nanti saya ini kan websitenya Rewan Rencang. Oke, jadi ya sementara ini masih pengantar awal ya. Nanti kalau misalnya mau bahas detail tentang pengurusan ini dan lain sebagainya, Anda bisa langsung ke sini. Cuma tadi sudah diberikan gambaran bahwa untuk mengurus sebuah perizinan usaha itu Anda bisa melakukan itu secara mandiri. Tapi kalau Anda tidak punya waktu atau tidak tahu mau kemana dan lain sebagainya, ada badan layanan hukum, salah satunya Rewan Rencang ini siap membantu untuk melayani Anda. Mungkin Mas Drago ada tambahan closing statement? Nggak ada sih. Oke, jadi ini ya podcast singkat. Kalian biasanya punya saya 1 jam lebih, ini nggak coba dari Rewan Rencang ya. Jadi Rewan Rencang ini merupakan salah satu badan hukum atau kita bentuknya CV kok. CV, oke. Jadi dan hukum yang melayani untuk layanan pengurusan perizinan dan pembuatan pendirian perusahaan dan haki. Jadi kalau misalnya Anda bingung mau ngurus kemana, ya silahkan hubungi. Nggak apa-apa lah, nggak usah disebut terus, nggak apa-apa kayak promo ya. Nggak mau promo kok. Oke, siap. Kita bagi informasi aja. Kita bagi informasi. Nah, intinya kalau Anda misalnya bingung mau ngurus kemana, ada banyak, nggak cuma Rewan Rencang aja, nggak ada beberapa lembaga hukum yang siap membantu Anda untuk membantu menguruskan
hal-hal seperti itu. Jadi nggak harus dipikir pusing sendiri gini dan lain sebagainya. Itu juga sudah diberikan gambaran kalau misalnya ingin membuat sebuah usaha itu awalnya sebaiknya dari mana, dengan modal berapa, itu sudah disampaikan lah. Misalnya dengan modal terbatas ngurus ini dulu, urutannya tadi juga sudah diberikan gambaran. Sekian dulu ya video podcast saya dan Mas. Ini, tadi kan ada closing statement lah, ini boleh lah. Nah ya silakan. Oh ya, kalau misal mau ngurus izin kan tadi pilihannya ada banyak kan. Tapi buat pemirsa pastikan pilih yang terpercaya. Itu aja. Nah itu. Cari yang terpercaya ya. Reviewnya bisa dicek. Cek reviewnya di Google atau Anda tanya orang yang sudah pernah ngurus di sana. Iya. Ya itu ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.